Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun edisi Kamis 8 Juni 2023. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kutipan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, Injil hari ini mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang begitu akrab mengenai mengasihi Allah dan sesama di dalam hidup kita. Kasih bersinonim cinta. Dengan begitu, mengasihi bermakna sepadan dengan menyintai. Kasih atau cinta adalah ungkapan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini. Karena kasih atau cinta pula, seorang manusia baru lahir ke muka bumi ini. Juga oleh kasih atau cinta, setiap dari kita pada waktunya masing-masing akan dihantar menuju keabadian ketika ajal atau saudari maut menjemput. Sobat Katolikana, sebagai umat Katolik, tentu kita sudah diajarkan oleh orang tua sejak dini atau sejak kecil untuk menyintai atau mengasihi. Pertama-tama mengasihi kedua orang tua kita sendiri. Selanjutnya mengasihi saudara kandung yang kita miliki. Baru berkembang menyintai orang-orang terdekat dalam keluarga besar kita, kakek, nenek, om, tante, paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Baru setelah itu, belajar mengasihi sesama yang ada di luar lingkungan keluarga besar kita masing-masing. Sudah dapat dipastikan, pengalaman mengasihi atau menyintai sungguh menjadi pengalaman yang menyenangkan atau membahagiakan, tetapi terkadang juga bisa menuntut pengorbanan dan perjuangan yang tidak mudah. Misalnya saat kita diminta untuk tetap mengasihi orang-orang yang membenci atau justru terus-menerus berbuat jahat kepada kita. Sobat Katolikana, barangkali Anda pernah bertanya-tanya dalam hati. Bahkan kita semua pasti, mengapa saya harus mengasihi musuh saya? Mengapa saya harus mendoakan mereka yang selama ini berbuat jahat kepada saya? Dalam kitab suci sendiri, kita akan menemukan perintah yang difirmankan Yesus kepada para murid. Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi orang-orang yang membenci kamu. Apakah perintah Yesus itu begitu sulit dan tidak mungkin kita lakukan? Mari kita membuka diri terhadap kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yakinlah bahwa melalui mengasihi dengan sepenuh hati, maka kita akan beroleh rahmat untuk mengasihi sesama lebih baik lagi, termasuk mengasihi semua yang membenci atau telah berbuat jahat kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat baptisan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami selalu bersyukur atas semua ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengasihi sesama kami, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Bantulah kami untuk setia membuka diri pada kasih-Mu, agar kami semakin mengenal dan mengalami kebaikan-Mu setiap hari, serta dapat membagikannya kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.